seandainya diperintahkan ketika masih di Mekah, maka menyebabkan istiqsalul muslimin. Apa itu? Musnahnya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita tertib dan urutkan atau rencanakan dalam kajian-kajian di bulan Ramadan, maka alhamdulillah di hari pertama ini kita bisa mengawali di Masjid Jami' Al-Khairiyah setiap hari Selasa insyaallah di Masjid Al-Khairiyah dalam kajian atau pembahasan tentang fiqh sirah yang berhubungan ataupun membicarakan tentang sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sejarah yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Itulah yang disebut dari 29 peperangan, dari 29 perangnya Rasulullah, yang terbesar adalah Ghazwatul Badril Kubra, perang Badar Kubra, perang Badar yang terbesar yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah, tepatnya di bulan suci Ramadan 2 Hijriyah, tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Bermulai perang itu dari setelah subuh sampai menjelang Jumat. Maka insya Allah dalam kesempatan yang ada selama 1 bulan ini kita bisa menyelesaikan daripada kisah perjalanan daripada perang yang disebut dengan perang Badar Kubra yang begitu luar biasa. Bahkan disebut oleh para ulama bahwa setiap perang setelah perang Badar, kemenangan yang didapati oleh umat Islam karena keberkahan daripada perang Badar, karena semangat yang begitu luar biasa yang sudah tertanam di dalam umat Islam, para sahabat Nabi yang saat itu memenangi, yang mendapatkan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dalam perang Badar. Maka sebelum kita menginjak dan memasuki dalam perjalanan ataupun pembicaraan tentang perang Badar Kubra, perlu kita ketahui, maka disebut perang ini dalam istilah lain dengan jihad. Tetapi jihad dibagi dua sama ulama, ada jihad maknawi, ada jihad hissi. Jihad maknawi, jihad secara makna, artinya kita senantiasa diperintahkan berjihad sampai kita meninggal dunia. Itu yang disebut jihad maknawi. Itulah yang kita diperintahkan melawan hawa nafsu kita, ya, sampai setelah Nabi pulang dari perang Badar ini, Nabi mengatakan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang apa yang besar itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, termasuk puasa ini merupakan bagian jihadun nafas, perang melawan hawa nafsu. Jihad ma'nawi. Yang kedua ada jihad hissi, jihad melawan orang kafir, perang melawan orang kafir, ya. Itu yang disebut orang kafir yang memang wajib diperangi di sini adalah orang-orang kafir harbi. Jadi maka pantas orang-orang di luar sana yang tidak ingin pelajaran sirah sejarah ini kembali terbuka,
apalagi tentang sirahnya Rasulullah, maka dibungkamlah buku-buku agama sekarang, ya. Pelajaran sejarahnya udah mau dihilangin, ya. Dikit-dikit kalau ngomong tentang perang ataupun jihad, maka bahasanya apa katanya? Radikal. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita di sini adalah mempelajari dan terus mengkaji daripada ilmu syariat. Ini namanya ilmu syariat, ya. Lalu kenapa dalam pembahasan kita di setiap Ramadan, hari-hari Ramadan ini kita membaca kitab? Ada yang bertanya, bukankah bulan Ramadan lebih baik kita banyak baca Al-Quran, Ustaz? Katanya. Kan gitu. Biasanya ntar baca Quran habis subuh. Nih, gara-gara ngaji ntar nggak baca Quran. Ada yang begitu? Ada aja. Nah, maka saya sampaikan, yang kita pelajari dari ilmu syariat, baik itu sirah, sejarah, ataupun fikih, ataupun tentang puasa, ataupun zakat, semua dalam rangka mentadabburkan, memahami dan terus mengkaji secara dalam arti daripada firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran bukan diturunkan hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan selain kita berusaha diperintahkan untuk membacanya, puncaknya inti Al-Quran itu untuk kita tadabburkan, untuk kita pahami. Ketika kita belajar tentang sirah, sejarah Nabi, diantaranya tentang perang Badar Kubra, berarti kita akan mendalami dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Yang kedua, kita juga akan mempelajari dan memahami, mentadabburkan dalam surah Al-Hajj ayat 39. Itulah ayat-ayat yang di situ menjelaskan tentang ayatul qital, ayat yang diperbolehkannya umat Islam untuk melakukan peperangan melawan orang-orang kafir harbi. Jadi ya, duduknya kita di majelis ilmu semuanya adalah atas dasar mendalami Al-Quran. Ini bagian daripada mentadabburkan, memahami Al-Quran. Terpulang dari sini nggak lama kita ngaji, paling jam 6 kurang udah berhenti. Pulang dari sini kita sampai rumah, ya nggak lama sampai nungguin isyraq. Nah itu ya, ada surat isyraq. Kemarin kita udah kerjain hari-harian. Ini bulan Ramadan luar biasa, pahalanya gede. Yang sunnah ditulis fardu, habis sholat isyraq baru kita ngaji dah. Ya insyaallah ngaji selesai selembar, 2 lembar, sejuz 2 juz yang mampu. Ya jangan dipaksain. Ya yang udah, kalau matanya udah keliru-keliru tuh hurufnya udah berhenti dah. Ya jangan dibabat juga. Ya. Yang penting kita baca Al-Quran. Maknanya bulan Ramadan bulan Al-Quran, kita disuruh banyakin membaca Al-Quran, disuruh banyakin tumbuh cinta kepada Al-Quran. Nah ini bagian daripada kita mempelajari Al-Quran itu, ya. Maka jihad atau berperang melawan orang kafir di awal Islam, kapan disebut awal Islam? Ketika Nabi di kota Madinah, belum turun ayat tentang perintah untuk berperang melawan orang kafir. Sebab apa? Ketika masih di Mekah, umat Islam masih dikit. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy itu begitu sangat banyak. Masih pada segar-segar semua itu. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sufyan dan semua. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, semua dah. Lagi segar-segarnya mereka. Lagi top-topnya, lagi jaya-jayanya. Sedangkan umat Islam, Nabi dan pengikutnya masih sedikit. Maka ayat tentang perang belum turun saat itu. Kenapa? Seandainya diperintahkan ketika masih di Mekah, maka menyebabkan istiqsalul muslimin. Apa itu? Musnahnya umat Islam. Habis umat Islam kalau memang ayat perang turun ketika masih di Mekah, karena umat Islam masih sedikit. Maka setelah Nabi diperintahkan dengan umat Islam dan umatnya untuk berhijrah ke kota Madinah, ya, maka setelah tersusun dan makin banyak umat Islam dan makin kuat
kekuatan umat Islam, barulah turun perintah untuk berperang. Al-jihadu fi sadril Islam mamnu' li'anna al-muslimina qalilun wal musyrikina katsirun fi Makkah. Berjihad di awal Islam itu dilarang, karena umat Islam saat itu masih sangat sedikit, sedangkan orang-orang kafir Quraisy begitu sangat banyaknya. Namun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, dimulai ditandai dengan tahun pertama Nabi setahun udah ada di kota Madinah, maka mulai jadi tahap ayat-ayat ataupun perintah perang itu turun bertahap. Perintah berperang itu bertahap. Jadi yang pertama ketika masih di Mekah belum boleh, ya, bahkan disuruh Nabi untuk berhijrah. Begitu udah sampai di kota Madinah setahun, nih jadi buntut, Pak. Penekanan dan penyiksaan terus yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika masih di Mekah, buntutnya sampai ke kota Madinah. Karena orang kafir Quraisy masih belum terima. Padahal orang kafir Quraisy ini di Mekah udah ngambil semua hartanya orang-orang Islam. Ya, rumahnya diambil, kebunnya diambil, sertifikatnya juga. Ya. Kita kan lain katanya, ya, kebun lo ambil, sertifikatnya gue katanya. Semuanya diambil, dikuasain, hartanya diambil, rumahnya diambil. Mereka belum berhenti kalau belum membunuh Muhammad, bahasa mereka. Kalau mereka belum memusuh dan memerangi umat Islam, dimanapun umat Islam ada, apalagi di kota Madinah, mereka mau menyerang umat Islam yang berada di kota Madinah. Maka terjadilah serangan-serangan kecil dari orang kafir. Dia datang dari Mekah menuju Madinah. Ayat perang belum turun, tapi yang mulain perang siapa? Orang kafir nih, datang dikit-dikit, jumlahnya nggak banyak saat itu. Maka turunlah ayat, kata Allah, kalau mereka telah mendahului perang memerangi kamu, maka perangilah mereka. Jadi yang pertama dilarang ketika masih di Mekah. Ketika udah di Madinah tahun pertama, orang-orang kafir mengganggu, ya. Di situ ceritakan banyak menyiksa datang ke Madinah, didatengin orang-orang yang punya kambing yang begitu banyak, ya, ternak-ternak kambing dirampas, diambil sama orang-orang kafir. Itu menunjukkan mereka ngajakin perang, kan begitu, ya. Kata Allah, kalau mereka sudah duluan nyerang, maka kalian boleh. Idza bada'ukum faqtuluhum, katanya. Kalau mereka telah mendahului kalian, maka perangilah mereka. Jadi lawan. Tapi masih ada pengecualian. Boleh melawan mereka, perang lawan orang kafir harbi, kafir Quraisy, tapi hindari di Masjidil Haram dan jangan di bulan-bulan mulia. Itu yang disebutnya Ashhurul Hurum. Nih, kalau kita pernah mendengar bahwasanya bulan di antaranya 4 bulan itu yang dimuliakan sama Allah, karena itu 4 bulan yang dimuliakan, yang di situ juga dilarang untuk berperang. Jadi begitu dikata Allah turun ayat, kalian boleh perangi mereka karena mereka sudah nyerang duluan, tapi hindari kalau di Masjidil Haram jangan serang. Yang kedua, kalau di bulan mulia berhenti, jangan perang, ya. Di antaranya kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu ya, 4 bulan yang dikatakan 4 bulan mulia. Jadi mereka berperang menghindari 2 tadi, ya. Kalau di Masjidil Haram nggak nyerang. Kalau masuk bulan-bulan mulia, maka nggak berani mereka, ya, nggak berani membunuh, nggak berani nyerang. Nah, setelah turun ayat-ayat inilah, ya, yang diperintahkan boleh berperang, maka Nabi banyak mengirimkan delegasi. Nah, jadi dikenal di dalam masalah perang itu ada 2 istilah, Pak. Ada yang namanya peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi, disebutnya ghazwah. Bahasa Arabnya itu, ya.
Kalau yang di situ perang, yang Nabi nggak ikut di dalamnya disebutnya sariyah. Beda dari kalau bahasa Arab saking luasnya begitu. Perang yang di situ Nabi ngikut disebutnya ghazwah. Seperti perang Badar disebutnya ghazwatul Badri. Kalau yang di situ serangan lawan orang kafir Nabi nggak ngikut, Nabi cuma nyuruh jenderal-jenderal pasukan, komandan, delegasi disebutnya sariyah. Nah, contohnya sariyatu Safwan, ya. Sariyatu Safwan, pasukan delegasi yang Nabi utus diantaranya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash yang Nabi utus untuk menjegat atau ngendik-ngendik, ngintip, ngawasin orang-orang kafir Quraisy. Itu jadi ada istilah, ya. Kalau yang Nabi ikut perang di dalamnya namanya ghazwah. Kalau yang Nabi nggak ikut namanya sariyah. Nah, setelah turun ayat perintah perang tapi masih di luar bulan-bulan mulia, di antara itu tadi Nabi mengutus tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar nih. Jadi buntutnya nyambungnya ke situ. Sebelum perang Badar, di akhir Jumadil Akhir, hari terakhir Jumadil Akhir. Habis bulan Jumadil Akhir bulan apa? Rajab. Ingetin, Rajab masuk bulan mulia, Ashhurul Hurum. Nah, Nabi ngutus Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash untuk apa? Mendekati kota Mekah, diutus, ya, dengan beberapa orang. Kata Rasulullah, nih bawa surat. Jadi Nabi utus Abdullah bin Jahash, ini bawa surat, jangan kau buka sekarang, kata Nabi. Kau buka ntar kalau udah keluar dari kota Madinah, kau buka di situ. Maksudnya apa itu? Itu di dalam surat ada arahan disuruh kemana itu Abdullah bin Jahash. Jadi pokoknya keluar, bawa beberapa orang, nih surat nih, ketentuannya ada di sini. Begitu keluar dari kota Madinah, udah, ya, nggak ada, ya, jauh dari Rasulullah. Kata Nabi, buka kalau di situ udah sampai di satu tempat, dibukalah. Maka di situ tertulis, kata Nabi, datanglah kau ke tempat antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif berarti udah hampir mau mendekati kota Mekah dari Madinah tuh. Jadi disuruh ngapain? Dari situ kau pantaulah orang-orang kafir Quraisy, kesibukannya mereka, apa yang mereka rencanakan. Karena Nabi pun tahu bahwasanya orang kafir Quraisy ini nggak berhenti sampai di situ untuk memusuhi Rasulullah SAW, karena mereka akan menyerang Rasulullah di kota Madinah. Nah, dalam taktik ataupun siasat, maka diperbolehkan kita mengutus jasus ataupun mata-mata untuk mengawasi musuh. Jadi jangan juga terbuka banget. Kita juga harus punya orang-orang yang menjadi pengawas. Nah, Abdullah bin Jahash sampai di situ tempat antara Taif sampai Mekah. Lagi ngawasin lewat orang Quraisy dengan membawa onta dan perdagangan pulang dari Syam menuju Mekah. Akan lewatin jalanannya itu. Dilihat, wah, nafsu nih Abdullah bin Jahash. Kata Abdullah bin Jahash, dia ragu-ragu, ini kita masih di Jumadil Akhir atau udah masuk bulan Rajab, katanya. Kalau masih di Jumadil Akhir kan masih boleh membunuh, kan gitu, betul gak? Tapi kalau udah masuk bulan Rajab nggak boleh, berarti kita melanggar peraturan Allah. Nah, mereka ragu-ragu tuh antara hari pertama Rajab atau akhir Jumadil Akhir. Mereka menyangka, ini kayaknya Jumadil Akhir lah, ya. Ini manusia, sahabat manusia juga, ya. Ayat perangnya udah boleh sebabnya di awalnya itu. Tapi yang dilarangnya jangan sampai di bulan mulia. Mereka berpendapat ini di hari terakhir, ini belum bulan Rajab nih, berarti gimana? Masih boleh kita membunuh. Dipanah satu orang dari orang kafir Quraisy ini, mati satu. Yang lainnya kabur,
hartanya diambil semua, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa kota Madinah. Nabi kaget. Kata Nabi, aku nggak perintahkan kalian membunuh, aku nggak perintahkan kalian perang, yang aku suruh kalian ngawasin aja udah. Dan ini udah masuk bulan Rajab, udah masuk bulan, jadi yang sebenarnya jadi mana? Itu udah masuk bulan Rajab, tapi Abdullah bin Jahas menyangka itu masih hari terakhir di bulan Jumadil akhir. Kata Nabi, ini udah bulan Rajab, dilarang. Nah, saat itulah karena ada yang mati, orang kafir Quraisy tahu, maka disebarlah fitnah. Muhammad telah melanggar peraturan di dalam agamanya sendiri. Dalam peraturan agama kita tadi apa? Tidak boleh berperang, apalagi membunuh di bulan mulia. Nah, ini orang kafir nyebarin fitnah. Ini udah pantas kita serang, jadi bikin alasan kuat lagi kata mereka. Kita pantas nih memusuhi Muhammad, ini udah sangat, mereka aja melanggar perintah Tuhannya. Nabi pun nggak bisa ngomong apa-apaan lagi. Maka turun ayat. Ayat inilah yang menyatakan bahwa bebas berperang meskipun di bulan mulia. Jadi dikasih jalan keluarnya, turun ayat. Nabi nggak bisa ngomong apa lagi tuh. Waktu Abdullah bin Jahas pulang, diceritakan bunuh satu orang, ya, bawa harta perniagaan ataupun harta rampasan, sedangkan itu di bulan Rajab. Nah, turun ayat yas'alunaka, ya, yas'alunaka, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Ini kalau kita baca Al-Quran kan tuh dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Maka tadi saya bilang dalam perang ini, ya, kisah atau sirah tentang perang Badar ini, kita secara tidak langsung mempelajari dan mentadabburkan arti firman Allah Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah. Nah, kan kita baca itu dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya, datang kepadamu, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram. Maksudnya yang mereka tanyain apa? Perang di dalamnya gimana? Nah, maka kata Allah, qul qitalun fihi kabir. Katakan kepada yang tanya, yang nanya ini, berperang di bulan mulia itu dosa besar. Tapi kata Allah, wasaddun an sabilillah, tetapi orang yang mencegah dari jalannya Allah, orang-orang kafir Quraisy, wa kufrun bihi, dan mereka yang melakukan kekufuran dan mencegah orang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir orang-orang Mekah, itu yang paling besar lagi dosanya. Memang saat itu dikatakan dosanya besar, tapi dimaafkan sama Allah karena turun ayat ini. Maka ayat ini yang menyatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah yang mereka sebar itu lebih berbahaya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas lagi. Paham Pak maksudnya? Ya, jadi ayat ini menghalalkan yang tadinya sebenarnya sahabat itu salah, tapi nggak salah lagi udah. Kenapa? Boleh kata Allah, perangi mereka haitsu wajadtumuhum. Di mana kalian dapetin mereka, termasuk meskipun di Masjidil Haram, perangin mereka. Meskipun di bulan Rajab, lawan mereka. Nah, ini ayat yang terakhir, maka disebutnya futiha babul qital. Dengan ayat ini dibukalah pintu peperangan secara mutlak. Mau perang di mana aja, kapan aja, melawan orang kafir harbi. Jadi yang masuk perang di sini, yang di luar sana kalau dengar orang perang jangan sensitif nih. Ya, ini perang ini melawan orang kafir harbi. Kemudian yang kita harus ketahui bahwa ketika Nabi sudah berada di kota Madinah, ada 3 musuh. 2 di dalam kota Madinah, 1 dari luar kota Madinah. Itu musuhnya Rasulullah, musuh umat Islam saat ini. Di dalam kota Madinah 2 musuh.
Yahudi dan orang munafik. Orang Yahudi dan orang munafik. Orang Yahudi, orang asli penduduk kota Madinah yang terdiri dari 3 kabilah yang besar. Kabilah orang Yahudi, suku Yahudi yang paling gede, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, sama Bani Nadir. Nah, itu orang Yahudi asli kota Madinah. Musuh yang kedua di kota Madinah adalah orang-orang munafik. Itu yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu musuh yang di luar Madinah mana? Itu dia, kafir Quraisy. Yang mana orang kafir Quraisy ini sering ngelobi, tahu ngelobi. Jadi kita harus tahu kaitannya, Pak. Kenapa kok berani ke Badar? Yang mana perang Badar ini dekat, Badar ini satu daerah yang dekat dengan kota Madinah. Tapi yang kita lawan adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena orang kafir Quraisy sering datang ngutus utusan ke kota Madinah untuk menghasut dan ngajak gabung untuk melawan Rasulullah SAW. Karena dilihat Nabi tinggalnya kota Madinah. Nih gimana ya supaya dari dalam nih Nabi diserang dari dalam? Maka orang Yahudinya itu digosok-gosok terus, dihasut sampai juga termasuk orang-orang munafiknya. Nah maka ya setelah ayat perang tadi turun, dibolehkanlah Rasulullah SAW melakukan peperangan secara terbuka di mana saja dan kapan saja. Nih. Nah, berlanjut dari situlah ya. Maka yang pertama sebab-sebab. Kita masuk dalam Ghazwatu Badril Kubra. Penyebab ya, penyebab perang Badar. Ini apa katanya? Dengan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah Madinah, yang tadi di awal saya sampaikan, mereka kan orang-orang muhajirin ya, yang meninggalkan Mekah, ninggalin kampungnya, kebunnya, tanahnya, rumahnya, hartanya ditinggal semua. Kalau ditinggal berarti yang nguasain siapa? Orang kafir. Maka kata Rasulullah SAW, kita harus dan halal mengambil harta yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk ketika mereka berniaga atau berdagang. Emang orang kafir dagangnya kemana? Ke Syam, kadang ke Syam, kadang ke Yaman. Maka saat itu Nabi cuma bertujuan menjegat dan mengambil barang-barang, disebutnya harta rampasan. Itu bahasa Indonesia kejamnya begitu. Nah kan halal, tapi disebutnya rampasan. Kita kan kalau dikata rampas, barang rampasan, bener nih. Itu bahasa Indonesia, disebutnya bahasanya roni. Maka ada surah di dalam Al-Quran yang disebut dengan suratul Badar, surah yang menceritakan tentang perang Badar dan tentang harta rampasan ataupun ghanimah. Itulah surah Al-Anfal. Wa yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya, para sahabat nanya, ya Rasulullah ini gimana harta rampasan? Karena banyak banget Pak. Punya siapa nih? Punya yang perang, punya orang Madinah, apa punya yang jaga pos Nabi? Maka kata Allah, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan hai Muhammad bahwa harta rampasan ini milik Allah dan Rasulullah. Jadi yang nentuin adalah Allah dan Rasulullah. Masing-masing nggak boleh klaim, tahu klaim? Ngakuin gue duluan separuh, gue duluan seperlima, nggak bisa. Jadi pembagian harta rampasan di perang Badar ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendengar, maka Nabi bersiap-siap. Nabi mengajak, ayo siapa yang mau ikut? Nabi ngajaknya sahabat bukan mau perang, tapi kita akan menjegat Abu Sufyan dan teman-temannya yang membawa 1000 unta yang isinya barang-barang berharga semua.
Perlu kita ketahui kan? Untuk apa Nabi diperintahkan oleh Allah mengambil harta ini? Bukan karena hubban lid dunya. Apa itu? Bukan karena cinta dunia, lil isti'anah lil jihad fi sabilillah, karena untuk mengumpulkan kekuatan dan persenjataan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk perjuangan Rasulullah. Jadi bukan buat pribadi. Jadi diambil harta ini untuk dikumpulkan sebagai kekuatan persenjataan dan kekuatan umat Islam. Dari situ ngambilnya. Dan itu halal tadi. Ya. Nah kemudian Nabi keluar dengan apa? Nggak banyak. Perang Badar ini hanya beberapa sahabat yang ikut bersama Rasulullah. Bukan ikut perang, karena Nabi ngajaknya mau nyisir doang, mau jegat doang. 300 orang, ada yang mengatakan 313, 314 ataupun 317 alal khilaf. Nabi ajak, ayo siapa yang mau ikut. Udah pasti jelas di situ, para jenderal-jenderal komandan ikut semua. Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, nggak ketinggalan. Ya, jenderal muda tapi paling cepat gerakannya itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib muda umurnya, jenderal paling muda, tapi pedangnya paling gede. Pertanyaannya emang dia kuat, kekuatannya luar biasa tuh Sayyidina Ali. Maka ntar diceritakan ketika berduel yang paling cepat membunuh Sayyidina Ali. Entah kalau kita pernah mungkin ziarah ke Turki, nah itu ada Museum Topkapi. Nah di situ ada diperlihatkan museum sejarah pedangnya para sahabat. Di antaranya ada pedang Sayyidina Umar, ada pedang Sayyidina Ali. Kalau kita udah pernah dengar cerita ini, begitu melihat sono, subhanallah, pedangnya gede banget. Maka dikatakan ketika duel kebelah tuh orang. Walid bin Utbah, anaknya Utbah, ya, kebelah. Duel, Pak, tahu duel ya? Atu lawan atu. Karena syariat dulu begitu, Nabi disuruh sama Allah sebelum perang nyampur, main serang, ya, serang-serangan berkecamuk, maka diperintahkan oleh Allah atu lawan atu dulu, jenderal-jenderalnya. Nah, itu pedangnya paling gede, gerakannya paling cepat luar biasa, kebelah dua sampai katanya bijinya kebelah juga. Kebelah dua, itu sirah nyebutin begitu, sampai bijinya disebutin. Saking luar biasanya, dahsyatnya kekuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Insya Allah nyambung pekan depan. Ya, masih panjang perjalanan kita. Ya, itu namanya apa itu? Trailer. Ya. Trailer besok begitu. Ya. Karena orang kalau mau nonton apa itu trailer ini. Ya. Jadi nah, seru ya. Insya Allah tidak lain yang tidak bukan menumbuhkan semangat jihad apa melawan hawa nafsu kita. Ya, ini mudah-mudahan ini bagian daripada kesempurnaan puasa kita. Ya, bulan dari sini kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita sholat isyraq, kita sholat duha. Terus insya Allah kita hidupkan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Kita nggak tahu Pak, tahun besok Ramadan kita masih ada kagak? Kemarin kita takut banget, ya. Alhamdulillah sampai juga nih, ya. Karena kan Allah yarham Habib Abdullah, urusan mati nggak ada yang tahu. Makanya kita manfaatkan, ya. Yang dulu, ya Allah Ramadan dulu saat begini, nggak ada masa disebutin dah. Sekarang kita istighfar, kita taubat, kita isi yang mampu, yang ada waktu silahkan. Insya Allah ini bagian daripada innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita. Kalau kita udah punya niat baik, saya mau isi dengan duduk di majelis ilmu, nggak lama sebelum jam 6 kita udah tutup. Nah, ini mudah-mudahan bagian dari kesempurnaan dan peningkatan ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk besok subuh hari Rabu ya di Musholla At-Tahirin. Tahu Pak ya?
Itu ada pengurus saya, Ustaz Haji Matali ada di belakang, yang sering juga ada kuliah subuh Rabu kan ada di situ ngikut ya. Yang Haji Thohir itu ya, At-Thohirin KB 1 ya, kampung dekat Kampung Kandang, tahu dah ya, yang ada gapura tuh, ada gapura dari dulu begitu aja nggak jadi-jadi, batu batak doang ya, sampai zaman sekarang. Itu sengaja ya, biar gampang ngenalinnya. Nah, insya Allah setiap Rabu itu nanti kita keliling. Kalau Rabu, kalau Selasa di sini, setiap Rabu keliling, ya. Karena banyak permintaan dari masjid dan musola. Rabu besok di musola At-Thohirin kita akan baca ya tentang puasa, ya fikih puasa yang kita pelajari di situ tentang hukum-hukumnya. Kalau sebelum Ramadan saya sering sampaikan tentang fadilah bulan Ramadan. Kalau ini tentang puasa, syarat-syarat puasa, apa yang bisa membatalkan puasa, apa yang disunnahkan dalam puasa, ya, apa yang membatalkan dalam puasa. Apapun pertanyaan silahkan yang mau ditanyakan siapin. Kalau nggak bisa tunjuk tangan, siapin kertas aja deh. Ya, nah, insya Allah ini mudah-mudahan menjadi bagian semangat kita lagi untuk menghidupkan Ramadan. Ini bulan buat kita ya, kalau bukan kita yang hidupin siapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وعده علينا سنين بعد سنين واعوام بعد واعوام بخير وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.